Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petir dimanapun berada, salam petir, jeder, jeder, jeder. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap kita semua sudah mengamankan aset-aset koin kita, yang mana sudah kita masukkan ke dalam dompet dan sudah kita kunci. Berapa persen yang mau dikunci itu tergantung masing-masing teman. Kalau saya sementara menguncinya di angka 90%. Jadi hanya 10% digunakan. Kenapa? Semakin lama kita simpan, kripto itu akan semakin berharga. Kalau kita berbicara tentang kripto ya, banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya cryptocurrency itu berawal dari mana? Cryptocurrency itu berawal dari seorang bangsa Amerika Serikat pada tahun 1983 yang bernama David Chaum ya. Inilah yang memperkenalkan bagaimana kripto itu. Dia adalah seorang ahli kriptografi dan dia menggunakannya kripto ini di launchingnya pada tahun 1995 dan terus berkembang kripto ini. Jadi kripto yang cukup punya nama di tingkat dunia yang awalnya adalah Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu adalah seorang pelopor kripto yang diciptakan oleh tim ya. Jadi mereka punya tim menciptakan cryptocurrency yang namanya Bitcoin, yang sekarang ini betul-betul sebagai bapaknya cryptocurrency yang mendunia dan harganya pun nggak tanggung-tanggung. Tetapi kalau kita berbicara tentang kripto ya, hari ini perdagangan kripto per hari di Indonesia lebih kurang 2,7 triliun rupiah. Jadi yang namanya kripto ini nggak bisa dimain-mainkan lagi. Apapun ceritanya, pemerintah harus segera bergerak. Karena untuk tingkat dunia itu ada 12 macam ribu token yang ada di dunia. Jadi ini perlu mendapat perhatian pemerintah. Pemerintah harus segera membuka bursa kripto. Salah satu informasi yang saya dapat dari bursa internet ya, IDM, Indonesia Millennial Token ya. Ini kripto ini sudah menjadi fenomenal dunia. Ini adalah permainan anak-anak muda generasi milenial sekarang. Jika pemerintah tidak cepat merespon, maka pemerintah akan ketinggalan. Jadi pemerintah bagaimana menyikapi ini dengan terbuka, dengan sebaik-baiknya sehingga yang namanya kripto ini bisa dikendalikan. Jika kripto ini tidak dikendalikan, maka dia akan menjadi bola liar. Bola liar yang akan bisa merugikan banyak orang dan bisa juga menguntungkan banyak orang. Jadi sebelum kripto ini bermasalah nantinya di masyarakat, pemerintah harus membuat regulasinya. Pemerintah harus segera mendirikan bursa, membuat aturan-aturannya. Sehingga tidak ada orang yang akan menjadi korban di dunia kripto ini. Ini memang harus cepat, tak bisa dimain-mainkan lagi. Jadi informasinya dari seorang Wamendak ya, Wakil Menteri Perdagangan, Jerry, ini kripto ini akan segera dibuat bursanya dan akan ditangani oleh Bapeti. Jadi kripto ini dianggap sebagai alat tukar, bukan alat bayar. Nah, jadi banyak teman-teman ingin membayar barang dengan kripto, itu tak bisa. Jadi kripto itu dinyatakan dia legal apabila dia dibuat sebagai alat tukar. Dan ini nggak bisa dicegah. Kenapa? Dunia sudah memulai masalah kripto. Ke depan nantinya seluruh pembayaran menggunakan digital. Jadi kalau tidak cepat ditangani oleh pemerintah, ya, maka kripto ini tak akan pernah bisa dicegah. Kenapa? Sampai tingkat desa saja orang sudah mulai mengenal yang namanya kripto. Kripto ini siapa saja bisa menciptakan. Salah satu contoh, ada seorang kelompok komunitas. Kita buat ajalah komunitas bikers. Ya. Mungkin anggotanya ada 2.000, 3.000, mungkin bahkan 5.000 orang. Kemudian mereka menciptakan koin kripto. Apa namanya terserah mereka yang mereka ciptakan.
Ya, kita buat aja yang dia ciptakan mungkin sebuah kripto bergambar bambu, ya, kripto bambu. Nah, dia buka kafe. Komunitas yang ingin berbelanja ke situ hanya menggunakan kripto yang mereka ciptakan. Jadi tak bisa dibayar dengan uang, namun bisa ditukarkan dengan kripto yang mereka ciptakan. Coba betapa bahayanya kripto ini kalau tidak dikendalikan. Kripto ini milik komunitas. Kalau komunitas semuanya sudah menginginkan kripto, nggak ada orang lain yang bisa mencegahnya. Yang dikhawatirkan, jika ini kripto tidak dikendalikan oleh pemerintah, ini rawan. Kenapa rawan? Bisa menjadi tempat money laundering, ya. Jadi pembersihan uang-uang haram di kripto ini. Kemudian bisa juga sebagai mungkin untuk dana kejahatan, dana teroris, dan lain sebagainya. Karena pemerintah nggak tahu kemana jalannya uang kripto ini, bagaimana peredarannya. Karena nggak ada yang bisa ngelacak. Yang bisa ngelacak adalah, yang bisa tahu adalah orang-orang yang memiliki aplikasi tentang kripto ini. Caranya gimana? Dia harus daftar, dia harus ikut komunitas itu. Jika dia tidak ikut, maka tidak akan bisa dia bergabung di komunitas itu dan tidak akan tahu kripto-kripto itu peredarannya kemana saja gitu. Jadi apapun ceritanya, ini pemerintah mungkin dalam waktu dekat akan segera membuka bursa khusus kripto. Jika tidak, pemerintah akan kecolongan dan kripto ini akan berjalan terus. Jika pemerintah cepat, ya mungkin pemerintah bisa mengatur bagaimana transaksinya, apakah kena biaya atau tidak, itu tergantung pemerintah itu sendiri. Ya, jadi kripto ini terus berkembang dan tak bisa dicegah oleh pemerintah. Jika pemerintah ingin bergabung dalam kripto, segera buat aturannya, buka bursanya. Ya, kita berharap mungkin bangsa Indonesia ini, pemerintah Indonesia ini sudah berpikir. Transaksi kripto yang saat ini terjadi di Indonesia itu ada lebih kurang 229 token yang diakui oleh Bapeti. Dan ini akan terus berkembang. Tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat yang namanya P-Network, jika sudah mempunyai nilai, dia akan masuk. Kalau P-Network dibandingkan dengan kripto-kripto yang lain, ya, perkembangan yang namanya P-Network ini lebih dahsyat dan itu mendunia. Tetapi kalau kripto-kripto yang lain, mereka hanya besar di negara-negara tertentu. Kemudian untuk P-Network, itu transaksinya mudah, hanya menggunakan handphone saja. Tetapi kalau kripto yang lain, ya ini agak rumit. Tidak semudah daripada P-Network. P-Network, handphone kita bisa dijadikan dompet untuk menyimpan koin-koin kita. Dengan menggunakan handphone, memudahkan kita untuk bertransaksi. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi pemerintah segera dibuka yang namanya bursa agar masyarakat terlindungi. Jika tidak, akan ada money laundering secara besar-besaran. Biasanya ada sebuah permainan game, ya, ini tidak diatur pemerintah. Adanya permainan game itu bisa berlanjut bermain apabila dia mengisi token. Kalau mereka menciptakan pembayaran token itu hanya menggunakan kripto, ya, menggunakan mungkin P-Network, koin P-Network, orang lain tidak akan bisa bermain game itu kalau tidak memiliki koin daripada P-Network. Mau tidak mau, mereka akan membeli secara mahal dan ini tidak terkendali. Banyak masyarakat yang dirugikan. Agar tidak ada masyarakat yang dirugikan, maka pemerintah harus segera turun untuk mengatasi hal ini. Jadi kita berharap, ya, segera dibuka yang namanya bursa kripto. Saya yakin dan percaya dalam waktu dekat ini pemerintah akan segera membuka bursa kripto. Kenapa? Pemerintah harus segera melindungi masyarakatnya. Uang kripto udah nggak bisa dicegah lagi. Yang namanya kaum milenial sampai tingkat pelosok desa, mereka sudah mengenal apa itu uang digital. Jadi bagi teman-teman yang bergabung dalam kripto, apalagi yang di P-Network, ya, bersabar saja. Karena P-Network adalah mendunia sampai ke pelosok-pelosok. Beda dengan kripto yang lain, harus ditambang dengan perangkat-perangkat yang kelas berat. Kita kelas ringan, dengan modal handphone saja kita bisa melakukan penambangan.
Dengan handphone kita bisa melakukan transaksi. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang senang dengan permainan kripto terus saja ya, jangan pernah berhenti. Suatu saat setelah launching nanti untuk khusus Pi Network, kita berharap di bulan Maret atau April sudah diberlakukan nilainya, maka kita sudah bisa menggunakan koin kita yang selama ini kita kumpulkan, yang selama ini kita tabung, yang selama ini orang mengatakan itu tidak punya nilai, tidak punya harga. Kita lihat nanti di 2022, insya Allah ini akan terbukti. Selamat kepada teman-teman penambang petir dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu. Salam petir, jeder, 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 jeder.